Mari kita buka firman Tuhan. Kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, saya sungguh-sungguh percaya bahwa kebangkitan Yesus membawa terobosan yang besar di antara setiap dari kita. Saudara, setiap kebangkitan Yesus diperingati harus dimulai dengan hidup kita dibangkitkan. Dan setiap hidup kita yang dibangkitkan akan membawa banyak kebangkitan di setiap bidang kehidupan kita. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah menangkap sungguh-sungguh kuasa kebangkitan. Mereka tidak pernah, saudara, mengambil kuasa kebangkitan dan membawanya di dalam dampak setiap kehidupan mereka. Tetapi hari ini saya mau berkata bahwa setiap dari kita akan pulang membawa dampak kuasa kebangkitan, dan tidak ada seorang pun yang sama yang mengalami kematian, karena kematian sudah dikalahkan. Kita akan membaca, saudara, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, kita akan berbalas-balasan. Saya membaca ayat yang pertama, saudara jawab ayat yang kedua, demikian yang seterusnya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kita lihat biasanya kemanapun Yesus dan di mana dia berada, selalu ada ribuan orang selalu berbondong-bondong mencari dia. Betul? Selalu ada, saudara, orang-orang wanita, anak-anak, bapak-bapak, semua, saudara. Mereka datang mencari Tuhan. Saudara, dan mereka semuanya membutuhkan sesuatu. Mereka mengharapkan makanan, mereka mengharapkan urapan, mereka mengharapkan kesembuhan, mereka mengharapkan pengajaran. Saudara, mereka semua datang untuk meminta sesuatu. Tetapi pada waktu Yesus sudah mati, pada waktu Yesus ada disalib, diturunkan, tidak bergerak, dia sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, saudara. Dia bukan lagi seorang sosok yang berkarisma dan kuat. Dia cuma daging yang mati. Pada waktu dikuburkan, tidak ada lagi yang datang, tidak banyak. Saudara, yang datang ke sana cuma sekelompok kecil wanita. Ini perempuan datang bawa rempah-rempah. Dia hendak mengurapi, hendak meminyahi, hendak membuat tubuh Yesus menjadi wangi. Saudara, pada waktu begitu banyak orang bisa mendapat sesuatu dari Yesus, begitu banyak orang selalu datang. Tapi pada waktu tidak ada lagi yang bisa Yesus berikan, cuma sedikit orang yang datang. Tapi wanita-wanita ini datang pagi-pagi hari. Kenapa? Dia tidak hendak meminta sesuatu. Dia hendak memberi. Dan orang yang mau memberi Yesus, itulah orang yang akan melihat kebangkitannya. Saudara, perempuan ini berkata,
Sekalipun Yesus tidak bisa buat apa-apa, aku sangat menyintai dia. Aku akan tetap ada di dekatnya. Saudara, hari ini, kekristenanmu seperti apa? Kekristenanmu hanyalah orang, saudara, yang selalu meminta dan meminta kepada Tuhan. Atau kekristenan saudara bisa berkata, sekalipun Tuhan tidak buat apa-apa dalam hidupku, aku akan tetap mengikuti dia, karena dia segala-galanya dalam hidupku. Saudara, saya sudah bosan dengan kekristenan yang selalu meminta. Saya selalu berkata kepada banyak orang, saudara, saya berkata berhenti menjadi peminta-minta. Mulai menjadi Kristen yang sesungguhnya, yang memberikan hidup ini, memberikan segalanya buat Tuhan. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya melayani untuk anak-anak jalanan, untuk pemulung, untuk semuanya saudara saya berikan. Saudara, pada waktu itu saudara saya sedang mengandung anak saya yang ketiga. Pada waktu saya sedang mengandung anak saya yang ketiga, di tengah pelayanan yang seperti itu saudara. Saudara, di usia kandungan saya yang kelima, saya memeriksakan diri ke dokter. Dan tiba-tiba saudara saya lihat di USG satu pemandangan yang sangat mengerikan. Saudara, semua bagian leher dari anak saya di dalam kandungan itu membengkak besar sekali. Saat itu dokter berkata, kamu cepat periksa di lab. Apa yang terjadi dengan anak ini? Saudara, dan pada waktu saya periksa saudara di lab, saudara, ternyata di tubuh saya mengandung begitu banyak virus. Anak saya yang pertama dan yang kedua saya kandung. Pada waktu itu saya belum melayani pemulung. Waktu itu saya belum melayani saudara orang-orang miskin. Waktu itu saya belum punya satu rumah singgah di tengah sampah yang menggunung di Bantar Gebang. Tetapi anak saya yang ketiga saya kandung saudara. Pada waktu saya ada di tengah-tengah pelayanan seperti itu. Dan ternyata di dalam darah saya ada begitu banyak virus. Bahkan virus-virus yang seharusnya cuma ada di orang-orang yang paling miskin. Di gelandangan-gelandangan itu ternyata ada di tubuh saya. Saudara, dan tubuh saya tidak masalah. Karena saya rupanya Tuhan berikan daya tahan yang kuat. Tetapi itu menyerang anak janin di dalam tubuh saya. Saudara, pada waktu itu dokter berkata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah anak ini bisa bertahan atau tidak. Saudara, saya pulang. Saya pulang, hati saya hancur. Saya tahu saudara, ada satu masalah yang sangat luar biasa dalam anak saya. Saudara, tetapi di tengah-tengah seperti itu, saudara, yang pertama kali saya katakan pada waktu saya masuk dalam rumah, saya tutup pintu. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau katakan di depan Tuhan, di depan iblis, bahkan di depan para malaikat, aku mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Aku tidak minta apa-apa Tuhan. Aku mau berkata kepadamu, Engkau boleh ambil anakku, Engkau boleh sembuhkan anakku, Engkau boleh lakukan apapun, itu tidak pernah mengubah cintaku kepadamu. Saudara, hari itu saya berkata kepada Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihimu, dan Engkau cukup bagiku. Cukuplah kasih karuniamu kepadaku. Saudara, dan pada waktu saya berkata demikian, itu hadirat Allah memenuhi tempat saya. Hadirat Allah memenuhi ruangan. Saudara, itu begitu luar biasa. Saudara, dan Tuhan berkata kepada saya pagi itu, nak, ini loh yang namanya korban pujian. Kalau pujian diberikan pada waktu saudara dapat uang, pada waktu pujian itu diberikan saudara lulus, naik kelas, dapat promosi, dapat jodoh, pada waktu dalam pernikahan saudara menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik, maka itu adalah persembahan pujian. Tetapi pada waktu engkau hancur, pada waktu Allah seolah-olah tidak buat sesuatu apapun dalam hidupmu, pada waktu Allah tidak mengerjakan yang baik kelihatannya dalam hidupmu, pada waktu seperti Ayub, semua dibiarkan terjadi, penyakit malapetaka terjadi, dan engkau bisa berlutut dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah korban pujian. Saudara, pagi itu saya berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Dan Yesus tersenyum. Saya lihat dia hadir di kamar saya dengan tangannya yang berlubang paku. Dan dia berkata pada saya, Engkau mau bukan anakmu
Tapi kalau engkau boleh, biarkan anak ini, taruh anak ini di mes, biarkan dia pisah, nyatakan dia menjadi bagian panen dari plan yang kau kerja. Saya menangis dan saya berkata, engkau bukan tahu mengasihimu lebih dari saya. Sekarang saya tidak minta anak disembuhkan. Saya letakkan anak ini di kuartil mesbah itu. Dan saya berkata, jadilah kepadaku seperti yang mau. Karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sudah dan anak ini lahir. Anak ini saudara tidak sampai 1 bulan dia meninggal dunia. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. Saudara, itu adalah satu bukti, satu hidup yang saya letakkan. Dan saya berkata, Tuhan, aku menyintai Engkau lebih dari segalanya. Waktu anak itu dimakamkan, saya tidak buat kebaktian penghiburan, tapi saya buat deklarasi, saudara, merebut jiwa-jiwa. Saya buat satu sorak kemenangan. Dan saya berkata kepada Tuhan, orang Kristen tidak menang kalau dia tidak bisa mengucap syukur pada waktu yang paling berat dalam hidupnya. Orang Kristen tidak akan bisa menjadi panglima, menjadi orang-orang yang kuat kalau dia tidak bisa berkata di tengah lembah-lembah kekelaman bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Saudara, lihat para pahlawan Alkitab. Saudara, Daud bisa berkata, sekalipun dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau adalah kekuatanku. Saudara, lihat Ayub bisa berkata, lihat Sadrak, Mesah dan Abednego bisa berkata, lihat Daniel di dalam lubang singa bisa berkata. Dan hari ini saya mau berkata, setiap keadaan yang Allah sedang taruh di dalam hidupmu, mari bangkit dan berkata, aku mau duduk dan berkata, aku mau berdiri dan berkata, penebusku hidup. Sekalipun dari dalam debu, aku akan tetap berkata, penebusku hidup. Amin. Saudara, dan pada waktu kami menyembah, memuji Tuhan, di tengah saudara pemakaman, karena saya lihat langit terbuka, saya lihat Tuhan menggendong anak saya, dan Tuhan berkata, nak, lihat, aku berikan ribuan jiwa-jiwa kepadamu. Itu terjadi 4 tahun yang lalu. Pada waktu itu saudara, pelayanan saya untuk anak-anak jalanan pemulung saudara baru 2.000. Dan dalam 4 tahun Allah buat menjadi 7.000 sampai 8.000. Karena Allah menggenapi janjinya bahwa setiap korban syukur yang kita naikkan itu akan membuat ledakan besar dalam hidup ini. Saudara, hari ini kalau ada orang-orang yang berani memberikan apa saja dalam hidupnya, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan tidak untuk saudara meminta, tapi untuk memberi. Tidak untuk saudara menuntut kepada Tuhan, tapi untuk meletakkan dan menyerahkan hidupmu di altar. Maka hari ini kau akan melihat kebangkitan besar. Kebangkitan besar di dalam pelayananmu. Kebangkitan besar dalam ekonomimu. Kebangkitan besar di dalam keluargamu. Kebangkitan besar di dalam setiap aspek kehidupanmu. Saudara, saya tidak suka khotbah penghiburan tok, saudara. Saya suka khotbah yang menantang setiap orang untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Karena seringkali saya berkata kepada beberapa orang, saudara, buat saya lebih baik orang-orang yang bisa berkata sungguh-sungguh, ya hidup ini milik Tuhan, daripada mereka yang cuma bisa nyanyi, hidup ini kuletakkan. Tapi baru saudara ya, nyanyi lagu itu keluar gereja, mobilnya keserempet, marah-marah, nggak mau ke gereja lagi ya, bawa kutuk ke gereja keserempet malah. Saudara, baru saudara nyanyi, ku cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus, tapi di luar saudara diomongin orang, enggak ke gereja. Saudara, baru nyanyi nih, ku mau setia pada panggilanku, baru nak dapat proyek, ngomel sama Tuhan. Baru saudara berkata, saudara, oh sungguh-sungguh Tuhan Engkau segalanya, tetapi baru nak sembuh ke dukun. Saya sedang berkata pada banyak orang. Banyak orang berkata, Bu, kenapa ya saya sudah berdoa, bayar perpuluhan, tapi tidak kaya-kaya. Saya bilang mau cepat kaya, ke Gunung Kawi aja. Saudara, saya ngomong begitu.
Saya tidak suka Kristen yang datang hanya untuk meminta. Saudara, kekristenan jangan pernah direndahkan. Membuat Tuhan jadi mesin otomat buat saudara. Ada banyak orang Kristen kalau berdoa keterlaluan menurut saya. Tapi untung Tuhan lihat hati. Saudara, ada orang-orang Kristen berdoa, Tuhan jagai anakku. Memangnya Tuhan babysitter. Yang satu lagi, Tuhan saya mau pergi liburan, tolong jagai rumahku. Kalau saya di situ saya akan teriak, memangnya Tuhan satpam. Yang satu lagi berkata, Tuhan lihat pabrikku, tolong beresin keuangannya, memangnya accounting. Saudara, sejak kapan kekristenan, saudara, diajar untuk memperalat Tuhan? Karena kekristenan, saudara harus mengerti, Dia bangkit jadi raja, dan kita harus jadi hambanya. Seharusnya kita harus berdoa, apa yang kau mau hamba lakukan Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Allah membuat semuanya indah pada waktu. Ini Allah mau berikan kuasa kebangkitan. Tapi kuasa kebangkitan tidak diberikan kepada orang yang cuma bisa meminta. Tapi kuasa dibangkitan diberikan kepada orang yang bisa memberi. Saya hari-hari ini sedang melihat luar biasa Allah memberi kuasa kebangkitan. Saudara, saya ketemu dengan seseorang pemuda. Saudara, yang masih muda, baru SMP, SMA, saudara. Saudara, dan pada waktu itu dia sudah berpacaran. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, itu bukan jodohmu. Dan dia putuskan begitu saja. Dia mau lari pergi Tuhan. Dan saudara, lewat dia, satu sekolah, saudara, itu ada revival dan dimenangkan buat Tuhan. Allah bisa pakai. Saudara, pada waktu itu, saudara, tahun lalu, saudara, saya melihat bagaimana di sekolah kami, saudara, bergabung dengan jaringan doa anak se-Indonesia. Tapi khususnya, saudara, kami buat satu event di sekolah kami bersama beberapa sekolah yang lain yang mau dalam jaringan doa anak. Saudara, itu anak-anak mulai dari umur, saudara, 8 tahun sampai 12 tahun. Saudara, mereka setiap hari doa. Saudara, mereka buat satu ledakan. Saudara, mereka punya iman. Saya kumpulkan, mereka kumpul, saudara, dan mereka berkata, kami punya iman. Kami akan buat KKR buat 4.000 anak. Saudara, saat itu saya lihat iman mereka. Saudara, mereka mau sewa gedung yang bisa muat buat 4.000 ini dan itu, saudara. Biayanya itu, saudara, kurang lebih, saudara, pada waktu itu 300 juta. Saudara, tapi saya lihat iman mereka. Saudara, itu banyak pendeta-pendeta dari gereja berkata, aduh ini terlalu besar. Sayang, cuma buat anak-anak. Ya, seringkali anak-anak itu di nomor kesekian kan. Ya, kalau buat orang dewasa berani KKR segitu. Tapi KKR anak-anak 300 juta, tidak ada yang berani pendeta, saudara. Saudara, tapi saya lihat, saudara, pada waktu itu saya ngeri, saudara, lihat pendeta-pendeta. Mereka yang pendeta-pendeta ini yang mau membatalkan acara itu. Tapi saya lihat, saudara, anak-anak ini nangis dan berkata, kami percaya Allah bisa cukupkan. Saudara, dan saya berkata, ya, saya dukung iman mereka. Saya percaya Allah bisa cukupkan. Saudara, dan mereka mulai puasa. Saudara, setiap orang ditantang untuk berpuasa menurut caranya. Saudara, salah satunya anak saya ada di sana. Dan dia berkata, Mah, yang paling merusak, anak saya umur 11 tahun, saudara, ya, dan 10 tahun. Hampir 10 waktu itu, masih 9 tahun. Saudara, dia berkata yang paling merusak anak-anak itu adalah PlayStation, dia bilang, dan televisi. Karena itu dia bilang, saya akan puasa 3 bulan enggak nonton televisi, enggak main PlayStation. Saudara, saya lihat realitas. Gara-gara itu, saudara, semua televisi dimatiin. Karena dia selalu menyeret orang tuanya ikut-ikutan. Nah, ya. Dia bilang, ayo Ma temenin. Saudara, jadi kami tidak nonton televisi selama 3 bulan, saudara. Saudara, kami bersyukur. Saya, suami saya, setiap kali kami mau nyalain televisi, anak saya bilang, nanti dulu saya mau sekamat. Kasihan juga, saudara, ya. Akhirnya kami tidak nyalakan televisi selama 3 bulan, saudara. Saudara, tapi saya lihat mereka sungguh-sungguh. Nah, saudara, pada waktu itu, semua bukan cuma anak saya, ada beberapa anak tidak makan. Karena mereka anak-anak jalanan yang tidak punya uang, saudara. Habis kebaktian mereka cuma minum air. Terus mereka doa di situ.
mereka latihan, mereka bikin operet, mereka nari, mereka nyanyi, saudara. Yang semuanya dipimpin, dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Saudara, saya lihat penari-penari yang luar biasa. Anak-anak itu latihan nari sembari nangis. Karena mereka meminta supaya Tuhan biayai. Beberapa penari supaya murah bikin baju dijahit sampai jam 12 malam, saudara. Ditempelin satu-satu supaya murah, saudara. Saya lihat bagaimana mereka menderita. Saya lihat bagaimana mereka memberi, saudara. Dan hati saya berkata, Tuhan, generasi yang seperti ini yang akan berubah dunia. Generasi yang seperti ini yang akan memenangkan kota demi kota. Saudara, dan pada waktu hari hanya, saudara, saya lihat bagaimana itu gedung padat sesak. Lebih dari 5.000 lebih anak memenuhi, saudara, tempat itu. Saudara, dan pada waktu saudara baru pujian saja, itu anak-anak yang paling berandal, anak-anak yang paling bandel sudah bercucuran air mata, saudara, nangis lawatan Tuhan. Mereka angkat tangan, mereka janji setia, mereka berdoa bersama-sama. Saudara, sesuatu sedang bergerak. Allah sedang mencari orang-orang yang seperti itu. Dan saya percaya orang-orang yang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan sedang tantang jemaat di tempat ini. Pada waktu saya mulai berdoa untuk jemaat di tempat ini, beberapa hari yang lalu, kemarin, Tuhan selalu berkata, aku punya yang besar. Lebih besar dari yang mereka pikirkan. Sangat besar aku punya buat mereka. Tetapi apakah mereka mau membayar harganya? Saudara, orang Kristen itu banyak kali, saudara, kebaktian seperti ke mall. Saudara tahu ke mall? Saudara jalan-jalan, kemudian saudara lihat barang, saudara bilang bagus ya, wah itu baju bagus banget, keren. Nah, saudara masuk, saudara lihat, saudara harganya, dan saudara senyum, terlalu mahal. Saudara letakkan dan saudara pulang. Saudara, itu keadaan orang Kristen zaman sekarang. Saudara dengar lawatan, saudara bilang amin. Saudara bilang aku mau. Saudara bilang transformasi, saudara bilang amin. Saudara bilang mau. Saudara mau lihat kebangkitan dan kuasa itu terjadi dalam hidupmu, saudara bilang mau, betul? Tapi begitu saudara lihat harganya, saudara mulai berkata, mesti puasa, mesti doa, mesti bangun pagi, mesti cari Tuhan, mesti persembahan lebih dari 20%. Tulislah, ya, saya begini-begini aja juga udah oke kok. Dan saudara pulang, gak pernah lakukan apa. Itu yang membuat hidup kita gak berubah. Itu yang membuat kuasa kebangkitan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah biasa untuk membayar harganya. Kekristenan itu gratis. Bukan karena tidak ada harganya. Tapi karena saudara, Yesus bayar mahal untuk saudara dan saya. Dia bayar sangat mahal. Sejak dari dalam kandungan, dia sudah bayar, saudara, buat kita. Dan sampai hari ini dia masih bayar buat kita. Sampai hari ini dia masih menangisi kita di surga. Sampai hari ini saya bertemu dia berkali-kali. Saudara, dan saya pada waktu dulu, waktu saya bertemu dengan Tuhan, dan saya lihat dia nangis. Dia bilang, kau lihat hatiku, hancurnya lihat anak-anakku. Kalau aku datang sekarang, kata Tuhan, cuma 20% dari seluruh anak Tuhan di seluruh dunia yang bisa ikut bersamaku. Yang lain harus masuk dalam penganiayaan. Karena mereka adalah mempelai-mempelai yang tidak siap sedia. Mereka adalah anak-anak darah yang bodoh dan tidak bijaksana. Saudara, dan waktu itu saya berpikir, masa di surga saya lihat Yesus nangis. Masa sampai Yesus begitu sakit lihat kita. Dan saya banyak kali tidak pernah berani bicara dengan banyak hamba Tuhan. Sampai kemudian keluar buku-buku penglihatan tentang surga. Saudara, ada buku Heaven is So Real. Kemudian bukunya Du Bois, saudara. Bukunya banyak sekali dan mereka semua bicara yang sama. Mereka berkata sampai detik ini cuma 20% dari kekristenan yang akan sampai ke surga. Kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, dan itu membuat hati saya berani untuk berkata. Saya berhenti, saudara, berkhotbah yang mengenakkan telinga.
Saya mau berkata, saudara mau maki saya, saudara mau undang saya. Dengan segenap hati saya berkata, saudara, dia akan datang. Kenapa dia mundur dan mundur dan mundur datangnya? Karena kalau dia datang sekarang, tidak sampai 50%, saudara. Tidak sampai, cuma 20%. Karena itu saya berkata, please, ayo sama-sama. Supaya kita menggenapi firman 50%. Firman aja cuma 50% loh, tidak pernah 100%. Saudara pelajari, Tuhan selalu berkata, 5 anak bijaksana, 5 dada bodoh. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Jadi Tuhan sedang bicara, hatiku berkata 50 aja sudah baik nak. Tapi hari-hari ini kenapa dia mundur. Karena dia berkata, tidak sampai. Masih mencapai 20%. Berhenti dari rasa nyamanmu. Kristenan yang sekedar. Allah mau beri kuasa kebangkitan hari ini. Allah mau beri kuasa kebangkitan hari ini. Saudara, kau tidak usah khawatir. Kalau hidupmu penuh dengan kuasa kebangkitan, seluruh keluarga diubahkan. Saya ketemu dengan seorang ibu. Saudara, ibu ini sudah diusir oleh keluarganya. Karena dianggap menantu yang bodoh, yang miskin. Dia menikah dengan seorang keluarga yang sangat kaya, saudara. Dan dia dari keluarga yang miskin. Dia diusir, saudara, oleh keluarga suaminya. Pada waktu dia diusir, dia nangis. Dan saya berkata, ampun, berikan hidupmu. Dia bilang, bagaimana? Mati buat mereka. Kasihi, layani. Tunjukkan bahwa kasih Kristus itu memberi dan tidak menerima. Saudara, ini ibu datang ke tempat mertuanya, berlutut sujud di kasih mertuanya. Dan dia berkata, ampuni aku karena aku menantu yang tidak baik. Tidak salah. Mertuanya bilang, kamu baik-baik karena mau cari hartaku. Dia berkata, silahkan uji aku. Dia layani, dia masakin, dimaki kayak apapun, jawab dengan senyum. Saudara, dan hari ini dia menangkan seluruh keluarga mertuanya. Bahkan mertuanya sebelum meninggal menyuruh dia yang membagi warisan. Semua diamond, semua harta dipercayakan dia. Dan dia berkata, bahkan sama anakku pun aku tidak pernah percaya sama seperti engkau. Saudara, ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan. Saudara, saya lihat seseorang, dia dihabisin. Saudara, dia punya hutang itu 3M, saudara. 3 miliar, saudara. Habis perusahaannya. Dia tobat, dia nangis cari Tuhan. Saudara, dulu dia jualannya itu vanili, ekspor vanili, saudara. Dia habis, dia nangis, saudara. Saudara, pada waktu dia bertobat, sungguh-sungguh, saudara. Tuhan berkata, nak, mulai belajar rendah hati. Saudara, dan dia berdoa, dia belajar rendah hati. Dia belajar memberi dari apapun. Dia melayani dari bos kaya. Dia melayani, saudara, jadi poster gereja, jadi supir gereja yang antar jemput gratis, saudara. Kalau hari Minggu, saudara. Dan tiba-tiba lewat hal itu, Allah percayakan. Ada orang berkata, Pak, Bapak bisa kumpulin enggak? Ya, tai ayam. Sampai dia kaget, tai ayam buat apa? Ya, saya mau buat pabrik jamur. Dan itu perlu ramuannya, maaf kata, tai ayam. Supaya jamurnya itu produksinya bagus. Dia berkata, Bapak butuh berapa? Dia bilang, sehari saya butuh 1 kuintal, katanya ya. Saudara, dan dia berkata, oke, saya coba. Dia, saudara, mulai dengan ngumpulin tai ayam dari satu kandang ke kandang lain, saudara. Saudara, dan hari ini Allah pulihkan dia. Dia bikin pabrik jamur sendiri. Dia ekspor, dia mulai lagi pegang metal. Dan dia kembali, dia bilang dalam waktu 1 tahun, Tuhan kembalikan semua kekayaan saya. Dan dia berkata, pada waktu kita belajar untuk memberi, di tengah kita habis. Belajar tetap percaya, belajar tetap bersyukur. Allah punya kuasa kebangkitan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Amin. Sekali lagi. Engkau orang banyak yang hanya mencari Yesus. Kalau Yesus berbuat sesuatu buat engkau. Atau engkau wanita-wanita
yang datang untuk memberi. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, yang pertama saya bilang bahwa Yesus bangkit dan mau memberikan kuasa kebangkitan buat setiap orang yang bisa memberi. Hal yang kedua saya mau berkata, dia bangkit untuk membuat kesempatan buat setiap kita. Dia bangkit untuk membuat terobosan buat kita. Saudara tanya, maksud ibu apa? Saudara bayangkan ya peristiwanya. Pada waktu itu saudara gelap. Tiba-tiba gempa bumi. Ada kilatan, saudara. Sangat-sangat mengerikan. Ada yang berbaju putih berkilau-kilauan. Saudara, dan ada dua kelompok. Satu kelompok penjaga yang kuat, senjata, badannya kekar, mungkin tingginya 180. Yang kelompok sini, wanita yang kecil, ketakutan, lemah. Pada waktu itu terjadi bam. Yang penjaga-penjaga yang kuat ini langsung bam, pingsan kayak orang mati, kata Alkitab. Betul? Betul? Saudara baca. Yang wanita-wanita ini, dia melihat sesuatu. Dan Tuhan berkata, jangan. Jadi di setiap ada kegoncangan, ada dua sisi. Saudara bisa mati ketakutan karena kegoncangan, atau saudara bisa menangkap kesempatan dan melihat terobosan besar. Saudara, sebentar lagi dunia ini akan makin dikoncang dan dikoncang oleh Tuhan. Saudara, saya mau cerita tentang kegoncangan yang saya alami pertama kali. Itu pada waktu 20 Mei, pada waktu Jakarta dibakar 98. Saudara masih ingat? Saudara, pada waktu itu, saudara, itu kegoncangan yang pertama, itu luar biasa, saudara. Saudara, setiap kali ada kegoncangan ya, saya lihat bagaimana ada dua kelompok. Ada satu kelompok yang mengerikan, ada satu kelompok, saudara, yang menangkap kesempatan. Saudara, pada waktu itu tanggal itu, saudara, tahun 98, 20 Mei, saudara. Saudara tahu dibakarin, saudara, di mana-mana. Rumah saya dekat Goro, saudara ya. Goro itu dijarah habis, saudara. Habis, ludes, saudara. Dipecahin semuanya. Saudara, dan kami, saudara, yang namanya di perumahan. Perumahan Kemang Pratama. Itu perumahan yang terelit, saudara, di Bekasi. Jadi istilahnya kalau pertama kali diserang, maka pasti perumahan kami lah yang diserang, saudara. Karena itu perumahan terbaik di seluruh Bekasi, saudara. Saudara, sehingga semua orang dikasih surat, dikasih pemberitahuan. Kalau sirine bunyi berarti masa sudah mendekati perumahan kita. Itu semua suruh kumpul, saudara. Kemudian saudara ya, wah macam-macam. Jadi suruh tidur pakai baju lengkap, saudara, waktu itu. Kemudian bapak-bapak suruh bawa tongkat, bawa pentung, saudara ya. Untuk saudara melawan. Wah, kondisinya seperti itu, saudara. Saudara, dan pada waktu itu saya lihat, pada waktu itu terjadi bom, saudara ya. Saya ngeri. Itu tiba-tiba, saudara ya, orang-orang Kristen teman-teman saya. Baju, maaf kata pembantunya itu diambilin, saudara, dipakai oleh mereka. Supaya mereka tidak disangka Kristen. Mendadak semua orang seperti itu. Mendadak. Saya ketemu orang-orang, saudara. Yang begitu mengerikan. Anak, saudara, suruh tidur komplit sama sepatu, sama semua jin, double-double. Bawain uang receh. Supaya katanya kalau mau diserbu suruh nyebar uang, katanya ya. Saudara, anak-anak rumah. Tapi saudara, pada waktu itu saya doa dan Tuhan berkata, tenang, tidak akan pernah ada yang jahat bisa menyentuhmu. Saudara, dan Tuhan berkata, ini waktunya untuk engkau jadikan kesempatan. Saya langsung di saat seperti itu, saya kumpulkan semua orang yang mau berdoa. Saya teleponin, saya berkata, siapa yang mau berdoa? Berdoa, kumpul. Saya pimpin doa.
Saudara, itu di situ saudara banyak orang Kristen yang dulunya tidak pernah berdoa. Hari itu kan tidak ada ke kantor, semua kumpul doa. Saudara, saya masih ingat lebih dari 30 orang. Saudara, saya doakan mereka saudara sangat bersuka cita hidupnya. Saya khotbahin, mereka jadi tenang. Saudara, saya berkata, siapa yang mau terima baptisan Roh Kudus? Saudara, banyak 10 orang mau terima baptisan Roh Kudus. Sekalian aja saudara. Saya doain saudara mereka terima baptisan Roh Kudus. Setelah itu saya ajarin tentang minyak urapan. Saya berkata mau saudara, kami pimpin barisan saudara untuk bagi minyak urapan dan kelilingi tempat kami saudara. Saudara, tempat kami saudara, perumahan kami doakan keliling. Kami tumpang tangan. Sejak itu sampai hari ini saudara, ada persekutuan yang menyala-nyala di tempat kami. Orang-orang terima Yesus, lihat penglihatan saudara. Mereka berjalan dalam kuasa Allah, tahu doa keliling, tahu doa peperangan saudara ya. Tahu bagaimana saudara tumpang tangan saudara. Pembantu-pembantu terima Tuhan Yesus saudara. Saudara, pembantu saya pada waktu dia bilang, Bu kita tidak lari. Saya berkata tidak usah. Dia ketakutan bunyi sirine, anak saya berkata, Mbak tidak lihat malaikat ya. Katanya ya. Ada banyak malaikat jagain kita, kenapa takut? Saudara, pembantu itu kenal Tuhan di saat seperti itu. Saya mau berkata, setiap kegoncangan, saudara bisa jadi orang yang membuat terobosan. Atau menjadi orang yang seperti beberapa orang. Rumahnya diserahkan, nggak tahu siapa itu. Saudara, pada waktu nanti tantangan datang, apakah saudara bisa berdiri dan berkata, aku tetap cinta Tuhan? Atau mendadak berubah? Contoh yang kedua, kalau saudara baca koran atau mungkin lihat televisi, ini baru terjadi 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Saudara, Bekasi banjir, termasuk rumah saya saudara. Ya. Saudara, dan pada waktu itu saudara, jam 3 pagi, baru 2 minggu yang lalu. Jam 3 pagi kami digedor. Saya pikir apa saudara ya. Telepon bunyi dan ternyata satpam bilang jebol bendungannya. Ya, air sudah mulai masuk di depan. Dia bilang cepat Bu, gotong-gotong. Saudara, kami gotong-gotong saudara. Setelah kami gotong-gotong semuanya, sudah cukup aman semua barang-barang. Sudah kami cabutin saudara ya dari steker-stekernya. Saudara, kami mulai duduk itu jam 3 pagi di sofa bersama anak saya, suami dan pembantu kami saudara. Kami mulai duduk di sofa dan air mulai naik pelan-pelan saudara. Saudara, akhirnya di rumah kami air kurang lebih tidak terlalu tinggi. Tapi rumah saya itu termasuk yang paling tinggi di daerah itu. Saudara, rumah saya itu air di dalam rumah masuk kurang lebih 10 cm. Saudara, daripada nganggur kami bikin kapal-kapalan. Perlombaan kapal siapa yang paling cepat saudara ya. Saudara, kami memuji, kami tertawa saudara ya. Saudara mau apa? Saudara, ada orang pada saat-saat seperti itu saudara. Mereka nangis. Mereka marah sama Tuhan. Mereka mengutuki Tuhan. Mereka ngeluh ngomel, kenapa Tuhan biarkan terjadi. Saudara, kami merasa sangat diberkati pada waktu itu. Kami dekat. Ya, saya dan membantu dan anak-anak bisa senyum, kuyon. Saudara ya, kami merasa sungguh-sungguh luar biasa bersatu. Saudara, kita memuji Tuhan dan kita bilang kita bersyukur ya. Bahwa kita boleh mengalami seperti ini. Saudara, belum cukup itu. Pada waktu air mulai naik, tiba-tiba saya ingat. Kalau di rumah saya saja 10 cm. Berarti di rumah orang lain lebih gawat. Saya langsung telepon, saudara, beberapa teman saya. Yang saya tahu rumahnya tidak daerah banjir. Saya berkata, buka rumah singgah. Kami punya 10 rumah singgah di Bekasi, 2 di Jakarta dan 1 di Pujon. Saudara, kami berkata, buka 3 rumah singgah. Saya bilang, drop Superme, ambil bus-bus yang kita punya, jemputin standby di tempat banjir. Semua orang yang rumahnya kebanjiran tidak punya tempat penampungan, ikut masuk ke rumah singgah. Saya berkata, biar mereka nginep di situ, sediakan di sana pakaian-pakaian bekas buat mereka ganti, sediakan di sana mie buat mereka makan, biarkan mereka tinggal atau 2-3 hari sampai rumah mereka beres, tangani secepatnya. Saudara, dalam kondisi seperti itu, saya sendiri rumah saya banjir dan mereka berkata, Bu, itu teman-teman yang baik, itu staf yang baik, mereka berkata, Bu, kami perlu ke sana enggak? Saya bilang, saya survive sendiri. Bagian kalian melayani jemaat, melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan, punya dampak, punya peduli. Kita buat terobosan di saat seperti ini. Saudara, hari-hari ini bisa menjadi orang yang setiap kali ada kegoncangan, saudara tenggelam dalam masalah. Tapi saudara bisa buat sesuatu yang berbeda. Saudara, begitu air mulai menyusut,
Kami kerjakan per 5. Saudara percayalah, membereskan banjir itu capeknya setengah mati dan susahnya luar biasa. Ya saudara, itu lumpur saudara ya. Saudara, anak-anak saya berkata, "Ma, ini gimana lumpur?" Saya berkata, "Justru itu mama butuh kamu." Ya. Saya bilang, yang kecil, anak saya yang kecil, kamu, mama butuh kamu buat masuk ke kolong-kolong karena cuma badan kamu yang cukup, saya bilang. Saudara, dan masuklah dia ke kolong-kolong saudara ya. Saya bawain dia anduk karena kalau kain pel saja sudah nggak cukup saudara. Bawa anduk buat ngepel di bawah itu saudara, di kolong-kolong. Anak saya yang besar saudara ya, badannya itu umurnya baru 11 tahun saudara. Dan berat badannya sudah 70 kilo saudara, gede. Tapi katanya anak bapak gembala juga mirip dengan anak saya. Jadi saya terhibur saudara ya. Saya pikir saya bersalah karena tidak bisa mengerem makannya saudara. Saudara, tetapi anak saya itu sebenarnya makannya enggak banyak. Enggak tahu kenapa bisa begitu saudara ya. Dia berkata begini, "Masalahnya saya bukan makan banyak," dia bilang. "Tapi semua berkat itu terserap dalam tubuh saya." Yang lebih gawat lagi, dia tidak pernah pengen kurus. Saudara, setiap kali saya berkata begini, "Yang mama doain supaya kamu kurus," dia bilang, "Enggak, jangan doa itu, saya enggak mau." Saya bilang, "Kenapa?" "Karena saya mau seperti Goliat tapi punya hati Daud." Katanya saudara ya. Susah. Nah kalau kita mau berdoa dia nggak mau kan susah saudara ya. Makanya tidak pernah terjadi dia kurus. Dari kecil setiap orang yang mau tumbang tangan dia pelototin, dia bilang gitu, "Enggak, saya mau kayak Goliat tapi hatinya Daud," katanya. Itu susahnya saudara. Saudara, jadi anak saya yang besar saudara ya, saya bilang, "Kamu bagian jaga pintu ya. Jadi semua kotoran, semua barang yang datang, kamu langsung dengan badan kamu langsung seret keluarin semuanya ya." Saudara, dan kami kerja keras saudara, kerja keras semuanya. Tapi kami bersyukur, anak saya berkata, dia berkata bahwa, "Mah, saya bersyukur loh mas sekarang. Ya, bahwa kita itu dalam segala keadaan bisa kerja keras. Bisa sama-sama." Ya cerita saudara, besok paginya dengan teman-teman dengan bangga. Kita bekerja bersama-sama dan dalam waktu 5 jam saudara, kami bereskan rumah kami. Bersih kembali semuanya saudara dalam 5 jam. Saudara, dan besok paginya dia berkata dengan bangga. Dia bilang, "Tahu enggak mah, beberapa temen tuh udah punya 3 pembantu. Sampai besoknya belum beres." Katanya ya. Ada beberapa temen dia bilang gitu. Dasar anak orang kaya. Ya papa mamanya kerja sama pembantu kerja. Dia malah main PlayStation di tingkat 2 katanya ya. Saya berkata sama mereka, saya bersyukur mama punya anak-anak. Ya, yang enggak manja. Kami cuma punya pembantu 1. Kami ajar untuk anak-anak kami kerja bersama-sama. Ya, dan saya berkata, mama bangga punya anak-anak seperti itu. Saudara, dalam setiap keadaan kita bisa saudara menjadi seseorang yang marah. Kita bisa menjadi orang saudara yang tidak pernah membuat terobosan. Tapi saya berdoa dalam kegoncangan kita akan buat terobosan. Amin. Saudara, saya tidak tahu kegoncangan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kegoncangan itu bisa masalah penyakit. Saya punya seorang teman, suaminya saudara didiagnosa parah kakinya, nggak tahu kena sesuatu gangreng atau apa, saya nggak tahu istilahnya, tapi itu parah sekali. Sama dokter sudah diobati, sudah disuntik, sudah dipotong, tapi tetap menjalar saudara kondisinya. Saudara, dan pada waktu itu dia mengalami kegoncangan, dia pergi ke Singapura. Pada waktu itu saudara, di tengah kesepiannya ada seseorang ibu saudara yang memasakkan dia saudara, dan memberikan dia setiap hari pertolongan. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Ibu ini yang ngantar ke pasar-pasar. Cariin rumah untuk mereka nginep supaya tidak nginep terus di rumah sakit dan mahal. Saudara, dan pada waktu dia pulang, Tuhan berkata sama dia, "Kamu lihat, kenapa aku biarkan ini terjadi? Supaya kamu jadi seperti ibu itu." Pulang ke Indonesia, dia lakukan persis sama dengan ibu itu. Dengan orang-orang di rumah sakit di Indonesia. Kalau ada orang yang sakit saudara, dia tidak kenal, dia datangin. Yang di ICU dia datangin, dia tanyain, "Bisa enggak saya bantu masakin?" Kalau yang keluarga dari luar kota, dia kirimin makanan setiap hari. Dan hari ini dia sedang memenangkan puluhan keluarga saudara lewat pelayanannya. Saudara, ibu ini lihat bahwa kegoncangan tidak pernah menghancurkan dia. Kegoncangan tidak pernah membuat dia saudara menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi kegoncangan membuat dia ketemu dengan terobosan yang Allah mau dalam hidupnya. Kita lihat yang ketiga saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini lewat kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan saudara, membawa kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Kalau engkau bersedia meletakkan hidupmu. Yang kedua saudara, kebangkitan membawa kegoncangan.
tapi kegoncangan membawa terobosan. Amin. Saudara, sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya lihat ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, kata salam atau artinya shalom. Saudara, shalom itu artinya indah, baik, sempurna, luar dan dalam. Saya mau berkata misalnya begini. Kalau saudara punya apel, ya, di dalamnya itu begitu enak, manis. Tapi kulit luarnya kecoel sedikit. Saudara tahu kecoel? Itu orang Jawa bilang apa ya? Pokoknya kena sedikit gitu saudara ya. Itu menurut bahasa Yahudi sudah tidak shalom. Tapi sebaliknya, kalau di luarnya sempurna mengkilat. Wih, pokoknya merah, ranum mengkilat. Tapi di dalamnya ada uletnya kecil. Itu namanya tidak shalom. Shalom itu artinya harus sempurna. Baik, indah, luar, dan dalam. Nah, Tuhan mau lewat kebangkitannya, Dia buat shalom buat setiap kita. Amin. Dia sedang berkata, "Aku mati supaya engkau memperoleh hidup. Aku miskin supaya kalian diberkaya. Aku menderita supaya kalian berbahagia. Aku ditolak supaya kalian diterima." Dan itu bisa saya perpanjang menjadi puluhan berkat. Dan hari ini, apakah saudara mau mengambil berkat itu atau tidak? Itu berkat sudah disediakan. Saya mendapat penglihatan pada waktu awal Jumat Agung. Pagi Jumat Agung, saya melihat penglihatan meja besar. Dan itu penuh dengan makanan yang luar biasa, nikmat, menggiurkan. Dan Tuhan cuma berkata, semua sudah tersedia. Karena kematianku, aku memberikan yang terbaik. Shalom buat anak-anakku. Tuhan berkata cuma masalahnya, apakah mereka akan datang dan mengambilnya. Saudara, saya lihat banyak orang itu tidak mengambil. Yang mengambil semua hidangan yang di situ itu tidak banyak. Cuma mungkin bisa dihitung dengan tangan. Yang lain sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan masalahnya. Sibuk dengan penderitaannya. Saudara, dan mereka tidak ambil. Sekarang saudara tanya, bagaimana cara untuk mengambilnya? Yang dibuat oleh Maria. Dikatakan mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Kalau saudara mau dapat shalom, kuncinya adalah memegang kakinya dan menyembahnya. Saudara, memegang kaki artinya mengikuti jejaknya. Saudara, ikuti jejak Tuhan. Ikuti kemana Tuhan ada, di situ engkau ada. Karena hidangan itu tidak ada kalau Tuhan tidak ada di situ. Saudara, biarlah engkau belajar mengikuti Tuhan. Banyak hari-hari ini saudara, orang-orang pergi ke karaoke, pergi ke tempat-tempat kotor, maaf kata. Saya ketemu seorang bapak saudara, dan dia berkata, saya butuh order, saya butuh lobbying. Kalau saya tidak pergi ke karaoke, ke tempat pub, ke tempat-tempat yang kotor, maka saya tidak dapat, katanya saudara ya, proyek-proyek besar. Saya mau berkata, di situ tidak ada Tuhan, dan di situ tidak ada shalom buat saudara. Saudara, itu bukan artinya mencari pekerjaan. Saudara, dan dia ke sana, dan singkat cerita hari ini hidupnya sedang hancur. Saudara, dia sedang terikat dengan wanita lain, menghabiskan hidupnya. Istrinya saudara tidak kuat dengan dia, anak-anaknya malu karena dia sudah tua main dengan perempuan pelacur. Saudara, dia sedang hancur karena dia tidak mengikuti jejak Tuhan, tapi mengikuti jejak kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tapi saya kenal bapak-bapak, kenal saudara orang-orang yang berani konsisten. Saudara, tetap ada di dalam kehendak Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Saya punya seorang teman saudara. Teman ini tinggal dan kerja di pemerintahan. Saudara, dia accounting, dia bagian tanda tangan. Saudara, dan dia harus menandatangani banyak proyek-proyek yang di markup saudara.
Saudara tahu di markup artinya gini, kalau proyek itu 7 miliar, ditulisnya di situ 10 sampai 12 miliar. Dan orang ini harus tanda tangan bilang memang betul saudara, di accounting dihitung saudara bahwa itu 12 miliar. Nanti saudara ya, yang 7 miliar buat proyek, yang sisanya buat bagi-bagi saudara. Saudara itu sudah tradisi ya. Bangsa kita itu hidup dari sana katanya saudara ya. Nah, saudara dan dia berkata tidak. Pada waktu dia berkata tidak, saya tidak akan tanda tangan. Bosnya marah besar. Dia berkata, kamu jangan pikir ya. Kamu ada sekarang di tempat basah. Saudara tahu istilah orang Jakarta tempat basah? Artinya gampang cari duit, saudara ya. Dia bilang nanti kalau kamu tidak mau tanda tangan, saya kirim kamu di tempat yang paling kering. Saudara dan dia tetap berkata, kalau Bapak tanda tangan, saya tidak akan bilang apa-apa. Tapi jangan suruh saya tanda tangan. Kalau proyek ini tidak benar. Saudara dan benar, dia dicopot dari situ. Dipindah di kota paling kecil, saudara. Di daerah saya lupa, saudara. Pada kota kecil, saudara. Tapi di situ, saudara dia jadi berkat. Di situ orang-orang dulunya main kuasa gelap. Dia mau disantet tapi tidak bisa. Dia mau saudara dikerjain berapa kali diguna-guna tidak bisa. Pada waktu dia hidup terus orang akhirnya tanya. Sekantong respect sama dia. Saudara dan dia mulai menjalankan pemerintahan dengan benar saudara di situ. Proyek-proyek diteliti ulang dan benar. Semuanya oke. Saudara mereka dapat dengan benar saudara. Dan akhirnya saudara pada waktu saudara itu dia ada ditolak di sana pada waktu zamannya Presiden Soeharto. Sekarang hari ini dia sedang naik dan naik dan naik saudara. Karena dia mengikuti jejak Tuhan. Dan bukan mengikuti jejak yang lain. Saudara beranikah engkau mengikuti jejak Tuhan? Pada waktu saya sedang sibuk pelayanan. Saya waktu itu belum pelayanan pemulung. Saya masih pelayanan dari satu gereja ke gereja lain saudara. Saudara saya enak. Saudara ya kalau saya suka guyon dengan pendeta-pendeta di Jakarta. Saya bilang begini. Kalau pendeta laki itu di mana-mana banyak. Jadi banyak saingan. Saudara ya. Saudara, tapi kalau pendeta wanita mau di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu sedikit, saudara. Di seluruh Indonesia, pendeta wanita, hamba Tuhan wanita, saudara itu sedikit, saudara ya. Paling ada Ibu Indri Kotama, saudara Ibu Mary Hartanti, saya, tidak banyak Ibu Mary Hartanti, Ibu Esther Caroline, sudah senior-senior saya, sudah tidak banyak keliling. Tinggal saya dan Ibu Indri yang kemana-mana cuap-cuap. Ya saudara ya, istrinya Pak Peter juga, tapi dia lebih banyak di kalangan gereja sendiri. Saudara sehingga kami bisa khotbah di mana saja. Kami bisa khotbah di antara orang bisnis yang paling terkenal sampai yang paling bawah. Kami bisa kemana-mana. Kami dapat fasilitas lebih. Mungkin karena cewek saudara ya. Di gereja-gereja tertentu saudara ya. Kalau kami pulang gak cuma dikasih persembahan. Kami dibeliin tas saudara ya. Karena pikirnya perempuan kalau pulang gak lucu kalau gak bawa sesuatu. Dibeliin tas, dibeliin parfum. Jadi enak jadi wanita itu saudara. Dapat perlakuan spesial saudara. Pada waktu saya sedang menikmati yang namanya enaknya seperti itu. Di antara pendeta-pendeta pria saya juga enak saudara. Dan saya selalu diperlakukan sebagai adik saudara. Ya sama Pak Erastus saudara ya. Sama banyak sama Pak Petrus Agung sama siapapun saudara. Mereka perlakukan saya seperti adik karena saya rupanya yang paling kecil umurnya di antara sekaliannya saudara. Jadi saya begitu enak saudara. Dan pada waktu itu tiba-tiba Tuhan berkata, ini bukan pelayanan yang sesungguhnya. Tuhan berkata, itu zona nyamanmu. Tapi keluar dari zona nyamanmu, ikuti jejak. Saudara dan pada waktu saya tanya, Tuhan, kemana jejakmu? Dia bukakan Yesaya 61. Dia berkata, aku datang untuk membawa berita buat orang-orang yang tertindas. Buat mereka yang tertolak, buat orang-orang di dalam kurungan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar. Orang gereja udah benar kata Tuhan. Kamu mesti keluar cari orang berdosa. Tuhan berkata, aku datang nak. Aku tidak duduk dengan ahli Taurat dan ngobrol, tapi aku bermain dengan pelacur. Aku bermain dengan pemungut-pemungut cukai. Dengan orang-orang pezina, dengan orang-orang perampok. Dan Tuhan berkata, ikuti jejak. Saudara, hari ini saya bersyukur. Pada waktu saya mengikuti jejaknya,
Saya sudah melayani 8 tahun, saudara. Di tengah begitu banyak tantangan. Saudara, di tengah preman-preman yang mengerikan. Di tengah pencuri, pencoleng, anak-anak pemulung. Saya berkata kemarin sama Bapak Gembala dan beberapa teman. Mereka punya kebiasaan. Kalau datang ke rumah saya pulang bawa souvenir. Saudara nggak ngerti kan maksudnya? Saudara kalau dibuka tuh ya rumah saya, bawa masuk ya. Itu mulai dari keset, sendok, garpu, gembok aja hilang. Saudara ya. Semua saudara. Sampai keran-keran tuh dibawa saudara ya. Saya berkata sama suami, sama teman-teman, enggak apa-apa. Mereka memang sangat menyintai rumah kita. Jadi pulang harus bawa souvenir. Saudara, mereka itu, aduh saya sampai bingung. Saudara yang di rumah singgah, ya itu sudah kami sensor. Jadi kalau sudah dilatih beberapa kali, sudah di brainwash, sudah diajar firman, baru boleh masuk rumah singgah. Itu rumah singgah sudah dilatih begitu dan datang itu di absen, saudara ya. Pulang di absen. Itu setiap tahunnya piring kami berkurang separuh, saudara ya. Sendok garpu berkurang separuh. Keset tidak pernah ada, selalu hilang, saudara. Itu yang sudah di brainwash loh saudara. Yang terakhir ini sampai saya berkata, Tuhan haleluya. Saudara kami biasanya itu simpan keyboard. Jadi kami ada 2-3 kebaktian sehari. Saudara ya setiap kali habis kebaktian itu semua keyboard, semua alat musik mesti masuk gudang. Saudara kunci jeger. Setelah itu nanti begitu mau live baru keluarin lagi. Nah hari itu saudara teman kami itu lapar banget ceritanya. Belum makan dari pagi. Jadi dia berpikir ya. Apalah, dari satu kebaktian ke kebaktian kedua ditaruh di sini. Saudara. Saudara begitu dia datang cuma makan siang loh saudara. Cuma setengah jam. Dia datang dan di situ banyak pintu. Jadi itu di ruang atas. Jadi banyak kayak begini nih sampai ke bawah kan. Saya tuh enggak tahu bagaimana lihainya mereka. Begitu dia sampai keyboard segede begini saudara hilang. Dicari tidak ketemu saudara. 12 juta keyboard kami yang spesial yang buat segala macam hilang. Saudara dan saya berkata hebat ya tangannya cekatan. Kalau saudara kekuncian mobil, jadi artinya gini kuncinya ketinggalan di dalam. Kalau di tempat kami nggak usah khawatir. Saya tinggal berseru siapa yang bisa buka 10 orang bisa buka dalam 1 detik. Jadi kalau main ke tempat kami punya beberapa kelebihan saudara ya. Kami punya pesulap-pesulap tangan yang bisa mengambil tapi tidak bisa mengembalikan. Nah, saudara. Saudara bisa hadapi ini dengan sakit hati. Saudara bisa hadapi ini sebagai lelucon dalam kehidupan. Nah, saudara. Saudara dan luar biasa. Pada waktu saya pertama-tama saya berkata Tuhan. Saya di tempat seperti ini. Belum sama pelacur. Kalau ngomong saudara ya luar biasa. Saudara kasar-kasar saudara. Itu ibu-ibunya jangan dipikir saudara ya lebih sopan dari anak-anaknya. Itu bus kami saudara ya. Hanya masalah angkutan yang pertama atau kedua itu bisa rebut pukul-pukulan jambak-jambaan. Itu perempuannya saudara. Pada waktu kami ngajarin mereka untuk nulis saudara ya. Untuk baca karena mereka 80% itu buta huruf. Kalau anak-anaknya masih gampang diajar. Tapi ibu-ibunya saudara kalau dikasih kertas dan dikasih pensil. Kalau enggak pensilnya yang patah, kertasnya yang bolong. Saudara itu pilihannya. Saudara, tapi saya bersyukur. Pada waktu saya mulai mengikuti, saya lihat berkat Tuhan. Saya lihat mujizat. Saya lihat mereka diubahkan. Ya enggak 100%, enggak. Kalau saudara tanya berapa persen, cuma 30-40%. Saudara yang diubahkan, yang lahir baru, yang cinta Tuhan cuma 30-40%. Tapi saya enggak membuat saya kecil hati. Karena Alkitab Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yang balik cuma 1 kan? Betul? Saudara, enggak masalah saudara. Kita mesti belajar untuk positif saudara ya. Untuk lihat saudara bahwa anugerah Allah itu lebih besar dan lebih besar dan lebih besar saudara dalam hidup kita. Nah saudara pada waktu itu orang semua berkata kepada saya. Bu apa enaknya? Ya. Itu penderitaan ya. Kalau ibu melayani di situ. Saya berkata enggak. Sampai detik ini saya bisa berkata. Yang paling diberkati untuk melayani di situ adalah saya. Saudara saya melihat bagaimana karakter saya berubah pada waktu saya melayani di situ. Saya melihat anak-anak saya berubah pada waktu saya melihat anak-anak saya ikut melayani saya. Saya tahu artinya menghargai uang. Kami dulu tidak menghargai banyak hal saudara. Sekarang kami menghargai sekali.
Saya tahu artinya saudara hidup bijaksana. Saya tahu artinya menjaga hati saudara. Saya tahu artinya bicara tentang kemurnian. Dan saya lihat mujizat yang besar. Saudara, satu kesaksian yang sampai hari ini membuat saya wow. Saudara, ini cuma salah satu. Saudara, seorang ibu, saudara datang dengan anaknya, saudara. Digendong ke rumah saya jam 7 pagi. Dia ketok rumah saya. Saya bilang, Bu, ada apa? Dia bilang, Bu, lihat. Dibuka itu mulut anaknya, saudara. Anaknya itu di langit-langitnya bolong segede begini. Dia bilang, ini anak ibu tebak umur berapa? Saya bilang 6 bulan. Dia bilang, enggak Bu, ini 2 tahun. Tapi karena langit-langitnya bolong, dia cuma bisa makan setetes-setetes. Kalau enggak kesedak keluar ke hidung. Dia bilang, Bu, doakan. Saya minta langit-langitnya nutup. Nah loh, saudara. Saya bilang sama dia, Bu, gini ya Bu. Tuhan bisa pakai dokter, saya bilang. Saya akan usahakan supaya anak ibu dioperasi. Saya akan cari jalurnya supaya ditutup. Dia bilang, saya enggak mau Bu, saya ngeri lihat jarum. Saya enggak mau lihat yang begitu-begitu ngeri. Saya minta ibu doakan dan saya percaya kalau Tuhan Yesus hidup pasti bisa sembuhkan. Saudara, saya itu rasanya gini, Tuhan, imanku enggak nyampe, imanku enggak nyampe. Jujur saudara. Saya bukan seorang yang kayak Bapak Raymond Moy yang saya tahu punya karunia kesembuhan. Saya nyampe, saya jujur bilang. Tapi ibu ini berkata, ibu bilang Tuhan Yesus ajaib, doakan. Saya tidak bisa mundur, saudara. Saya tidak bisa mundur. Saya doakan, saya bilang Tuhan aku sepakat dengan imannya. Aku sepakat dengan imannya. Saudara, dan saya berkata dalam nama Yesus nutup. Saya bilang sama ibu ini, Bu, Tuhan bisa pelan-pelan ya nutupnya. Mungkin bisa 6 bulan. Saya bilang. Namanya juga gak punya iman. Saya mah jujur aja lah sama saudara. Saya gak punya iman untuk melihat itu bolong sebesar begitu nutup dalam sekejap. Saudara, dia bilang apa? Bu, kalau 6 bulan lagi anak saya sudah mati. Ibu sudah lihat memang anaknya itu udah lemes banget saudara. Dia bilang kalau ibu tunggu sampai ini 6 bulan lagi baru nutup. Anak saya sudah mati. Dia sudah gak tahan lagi. Dan saya bilang menurut ibu berapa hari? Saudara, dan dia jawab mengejutkan saya. Kalau Yesus bangkit 3 hari, ini kan lebih ringan dari Tuhan Yesus. 3 hari saya akan lihat kesembuhan atau tidak. Aduh, saya berkata, oke Bu, saya dukung ibu. Udah, kayak dia pulang. Saya doa, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, kau lihat iman mereka. Engkau lihat mereka sederhana. Mereka bodoh, mereka kasar. Mereka menantang engkau. Karena mereka belum tahu siapa engkau. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya doa, saya lupa saudara. 3 hari persis, pagi hari. Dia datang lagi begitu saya lihat ibu ini ketok pintu saya yang lemas. Saya pikir saya mau dimaki-maki saudara. Saudara, dan dia bilang, Bu, lihat. Saudara, dia buka mulutnya. Anaknya nutup sama sekali saudara. Saya berkata, saya yang paling diberkati di pelayanan ini. Saya lihat iman saya bertumbuh. Saya lihat saudara, Allah itu mengasihi mereka. Saya sungguh-sungguh hari-hari ini berkata, Tuhan, saya tahu hatimu. Sungguh-sungguh Allah itu mengasihi setiap jiwa, sangat saudara. Engkau itu begitu berharga di matanya. Satu demi satu. Makin hari saya ada dan mengikuti jejaknya. Hati saya semakin membara buat dia. Buat saya hari-hari ini uang udah tidak penting lagi. Karena saya tahu Allah itu segala-galanya. Dia sanggup berikan uang. Tapi buat saya tahu harganya jiwa. Hari-hari ini saudara, saya melihat kuasanya. Saya melihat ajaibnya. Saya melihat kasihnya. Setiap kali saya makin mengikuti jejaknya, saya makin menikmati segala hidangan yang tersedia. Siapapun saudara hari ini, ikuti jejaknya. Maka engkau akan melihat yang dahsyat ada dalam hidupmu. Sembah dia, penyembahan itu bukan terjadi sekali. Saudara, kalau tadi saudara diajak menyembah, oh itu baru setetes, saudara. Setetes. Kadang-kadang kami bisa menyembah 1 jam seperti itu.
Oh, saya paling gemes kalau musik nggak bisa dengerin Tuhan. Saudara, saya ini galak. Kalau di tempat orang lain nggak berani galak-galak. Kalau di tempat sendiri, saudara ya. Saudara, saya akan bilang, musik tengah, Tuhan mau apa? Saudara, drum itu saya sering kali mesti main 2 jam. Latihan bagaimana menangkap irama Tuhan. Naik keras lembutnya. Pemain-pemain keyboard, saudara. Saudara, dan kami bisa menyembah Tuhan begitu rupa. Setiap kali pada waktu penyembahan terjadi. Saudara ya, anak-anak itu bisa rebah. Saudara, mereka diperbarui. Lepasan, saudara, tidak perlu ditangking-tangking, saudara. Lepas sendiri. Yang bekas dari gereja setan keluar semua. Saudara, mari kembali pada kuasa penyembahan.